Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Athoillah, nomor absen 24 dari kelas 11 kelas 1. Di sini saya ingin memaparkan terkait dengan tugas yang diberikan oleh Pak Win, yaitu menjelaskan 3 soal terkait dengan soal yang Pak Win berikan di dalam software yang sudah diberikan di kelas saya. Langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal yang saya ambil yaitu soal nomor 3 yang berbunyi, intinya menganalisis peran Radio Republik Indonesia atau RRI dalam menyebarluaskan berita proklamasi untuk menjaga semangat kemerdekaan di negeri ini. Baik, langsung saja saya jawab. Radio Republik Indonesia atau RRI memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan ataupun mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, radio ini menjadi alat komunikasi yang paling cepat dan efektif untuk menyebarkan informasi karena surat kabar masih terbatas dan kondisinya negara belum stabil begitu. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, berita kemerdekaan segera disebarluaskan melalui siaran radio ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Para pegawai dan pemuda Indonesia yang bekerja di stasiun radio berani mengambil keputusan ataupun resiko untuk menyiarkan berita proklamasi meskipun Jepang masih berusaha mengawasi dan melarang penyebaran berita tersebut. Langsung saja di sini saya akan memberikan peran RRI dalam perjuangan kemerdekaan, antara lain yaitu 1. Menyebarluaskan berita proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia, di mana RRI membantu rakyat Indonesia di berbagai daerah untuk mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Melalui siaran radio, berita proklamasi dapat disampaikan ke kota-kota maupun daerah yang jauh dari Jakarta. Hal ini membuat rakyat di berbagai daerah segera bergerak mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, yaitu menjadi alat pemersatu bangsa, di mana siaran RRI membuat rakyat Indonesia merasa memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Lagu kebangsaan, pidato, pimpinan, dan berita perjuangan yang disiarkan RRI membantu memperkuat rasa persatuan, nasionalisme. Yang ketiga, yaitu menjadikan media informasi resmi pemerintahan Indonesia. Pemerintahan menggunakan RRI untuk menyampaikan kebijakan, pengumuman, dan perkembangan perjuangan kepada rakyat. Dengan adanya RRI, rakyat memperoleh informasi langsung dari pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya, menyampaikan perjuangan Indonesia ke dunia internasional. Selain untuk siaran dalam negeri, siaran radio juga membantu memperkenalkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia luar, seperti halnya negara-negara tangga Malaysia, Singapura, Brunei. Hal ini penting agar negara lain itu mengetahui bahwasanya Indonesia itu benar-benar telah merdeka dan sedang berjuang mempertahankan kedaulatannya. Yang terakhir yaitu melawan propaganda Belanda dan Jepang. Pada masa revolusi, Belanda berusaha menyebarkan propaganda Indonesia yang belum merdeka. Sementara itu, RRI menjadi alat penting untuk melawan propaganda tersebut dengan memberikan berita yang benar kepada rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan RRI bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana lah untuk membantu menyebarkan berita proklamasi persatuan bangsa dan meningkatkan semangat perjuangan rakyat. Oleh karena itu, posisi RRI di Indonesia sangatlah penting karena bisa menjadikan Indonesia dikenal luas di seluruh dunia, bahkan diakui sebagai negara yang merdeka. Begitu. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 6, yaitu intinya jelaskan pengaruh dukungan rakyat Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan peristiwa Black Band ataupun boikot hitam gitulah. Kita definisi dulu. Peristiwa Black Band atau boikot hitam merupakan bentuk dukungan besar dari rakyat Australia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam peristiwa ini, para buruh pelabuhan, pelaut, dan serikat pekerja Australia itu menolak memuat, memperbaiki maupun mengirim kapal-kapal Belanda yang membawa senjata, logistik, makanan, dan perlengkapan militer untuk digunakan melawan Indonesia begitu. Boikot ini terjadi sekitar tahun 1945 hingga 1946 ketika Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang menyerah pada sekutu.
banyak kapal Belanda tertahan di pelabuhan Australia karena para buruh menolak bekerja sama. Akibatnya pengiriman bantuan militer Belanda menjadi terhambat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengaruh dukungan Australia melalui Black Band yang sangat besar dampaknya bagi perjuangan Indonesia. Antara lain yang pertama, melemahkan kekuatan Belanda karena kapal-kapal Belanda tidak dapat berlayar lancar. Hal ini menghambat usaha Belanda untuk menyerang dan menguasai kembali Indonesia. Yang kedua, yaitu membantu perjuangan diplomasi Indonesia. Dukungan rakyat Australia menunjukkan bahwasannya perjuangan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu mendapat simpati internasional. Hal ini membantu Indonesia memperoleh perhatian dunia terhadap hak kemerdekaannya. Jadi kan awalnya belum merdeka, akan tapi karena adanya kerjasama ini menganggap bangsa Indonesia sudah merdeka. Yang ketiga, mendorong Australia lebih mendukung Indonesia di dunia internasional. Sikap masyarakat Australia kemudian mempengaruhi pemerintahan Australia untuk lebih bersimpati kepada bangsa Indonesia. Australia akhirnya menjadi salah satu negara yang mendukung penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda melalui jalur diplomasi lah di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita sebut dengan PBB. Yang terakhir, dengan demikian aja lah. Dengan demikian bahwasanya Black Band ini menjadi salah satu bentuk solidaritas internasional yang sangat membantu perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Lanjut yang terakhir, saya ambil nomor 10, yaitu menjelaskan makna diplomasi beras untuk India yang dilakukan oleh Sultan Syahrir terhadap respon luar negeri Indonesia. Baik, perlu kita ketahui bahwasanya tuh diplomasi beras untuk India tuh adalah kebijakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Indonesia, yaitu Bapak Sultan Syahrir pada tahun 1946 dengan mengirim bantuan beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan. Jadi India tuh mengalami krisis pangan pasca konflik lah begitu. Walaupun Indonesia baru merdeka dan masih menghadapi ancaman Belanda, tapi Indonesia tuh tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat India lah sebagai bentuk solidaritas antar bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia. Hal ini memiliki makna bahwa diplomasi beras untuk India sangat penting bagi hubungan luar negeri Indonesia, yaitu sebagai beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, menunjukkan bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah negara merdeka dan berdaulat dengan mampu mengirimkan bantuan ke negara lain. Indonesia itu ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwasanya Indonesia telah berdiri sebagai negara merdeka yang dapat menjalin hubungan luar negeri lah sendiri begitu. Jadi dengan mengirimkan beras itu Indonesia dapat menjalankan hubungan luar negeri dirinya sendiri dan membuktikan bahwasanya Indonesia telah merdeka. Yang kedua yaitu membangun hubungan internasional. Bantuan tersebut tuh membuat India tuh lebih bersimpati dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. India kemudian menjadi salah satu negara yang aktif membantu Indonesia menghadapi Belanda secara diplomatik. Kemudian yang ketiga, mempererat solidaritas bangsa Asia dengan cara diplomasi ini tuh mencerminkan semangat kerjasama dan persaudaraan antar negara Asia yang sama-sama pernah dijajah bangsa Barat. Seperti halnya Indonesia dan India tuh saling mendukung perjuangan kemerdekaan dan anti kolonialisme yang dibuktikan dengan yang poin keempat ini, yaitu meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Tindakan Indonesia membantu negara lain di tengah kondisi sulit menunjukkan bahwa Indonesia itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini membuat dunia internasional itu semakin menghormati Indonesia. Terakhir, menjadi strategi diplomasi yang cerdas, di mana Perdana Menteri kita Sultan Syahrir menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan politik internasional tanpa menggunakan kekuatan militer. Diplomasi ini terbukti efektif dalam memperluas dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal yang saya sebutkan di atas itu menjadi bukti bahwasanya diplomasi beras untuk India bukan hanya bantuan kemanusiaan, tetapi juga strategi diplomasi penting yang berhasil meningkatkan dukungan
dengan negara-negara luar negeri terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadikan bahwasanya Indonesia itu diakui lah kemerdekaannya oleh bangsa-bangsa luar negeri yang diawali dengan diplomasi beras untuk India, sehingga menyebabkan India mempengaruhi negara-negara lain bahwasanya Indonesia itu memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Begitu. Sekian 3 pembahasan soal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan di sini saya juga menghafalkan soal dengan jawab yang sedikit. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila ada keliruan ataupun kepeliputan kata. Sekian dari saya, bila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.